Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Scorpio di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Scorpio di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan. Oke? Di dalam kehidupan teman-teman sekalian, jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata. Oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh teman-teman setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua, dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Scorpio. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya Death. Death berarti adalah sebuah kematian. Tetapi di sini adalah sebuah akhir yang aku lihat ya teman-teman. Akhir dari apa sih? Ya, tentu akhir dari hal-hal yang mungkin selama ini menjadi sebuah masalah, ya, menjadi sebuah ujian dan tantangan yang terjadi di dalam kehidupan kamu. Ketika kita berbicara terkait dengan sebuah ujian, tentu kamu adalah orang-orang terpilih, ya. Ketika berhasil melewati ujian tersebut, teman-teman, tentu sebuah kehidupan yang lebih baik itu sudah menanti kamu di depan. Ya, sebuah kehidupan yang lebih baik bagaimana, apa ya yang akan terjadi dalam pekan ini, teman-teman, ketika kamu sudah berhasil melewati ujian yang Tuhan berikan kepada kamu. Kemudian pada kartu yang kedua aku punya The Moon. Dapat aku akui, siapapun orangnya yang mungkin sedang teman-teman menghadapi sebuah masalah yang bisa jadi sangat berat, rumit ya. Pasti itu menimbulkan sebuah ketakutan, kecemasan dan kekhawatiran. Ya, namun yang aku lihat di sini adalah teman-teman, ya, ketika Tuhan memilih seseorang yang tepat, ya, ketika diberikan sebuah ujian dan mampu untuk tetap bertahan, meskipun itu tadi ya teman-teman terasa berat banget dirasakan gitu ya, tetapi ketika berhasil melewati segala sesuatunya, tentu itu adalah sebuah momen terbaik. Ketika sebuah kemenangan itu kamu peroleh di hari kemenangan pula teman-teman, ya, di hari kemenangan, di suasana Idul Fitri teman-teman, sepertinya kehidupan kamu bakal mengalami sebuah perubahan besar. Ya, setelah ujian dilewati, maka kamu akan menuai hasil kerja keras kamu tersebut, teman-teman. Ya, di sini aku lihat bakal ada sebuah pencapaian loh. Ya, kalau penaklukan itu tadi jelas lah. Masalah tadi berhasil kamu taklukkan, berhasil kamu lewati. Dan sebuah pencapaian di sini tentu ini berkat apa ya? Tentu berkat kerja keras kamu, upaya kamu, keyakinan kamu, teman-teman. Ya, potensi besar di sini kamu akan sukses besar ya. Kamu berpeluang, berpotensi gitu sih. Ya, akan sukses besar. Dan bahkan eh, yang kamu dapatkan ini akan lebih dari apa yang mungkin kamu bayangkan sebelumnya. Contoh lah ya, ketika kamu punya bisnis usaha, insya Allah rezeki kamu, teman-teman, ya, dari usaha bisnis itu akan berlipat ganda nantinya. Ya, usaha kamu, bisnis kamu akan berkembang. Ataupun mungkin juga di sini kamu bakal berhasil ya untuk teman-teman ya, memperoleh gitu ya, memperoleh sebuah
kehidupan yang jauh lebih baik lah pokoknya ya. Jadi untuk kondisi kehidupan sosial, kehidupan finansial, dan bahkan terkait dengan kehidupan yang lain, teman-teman, aku rasa memang kamu akan banyak beruntung. Ya, terkadang harus berjuang terlebih dahulu, susah-susah terlebih dahulu, teman-teman, hingga akhirnya akan ya bersenang-senang kemudian gitu ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi keuangan dari teman-teman Scorpio dalam pekan ini. Oke, bagaimana kondisi keuangan teman-teman Scorpio pekan ini? Bismillah. Wow. Aku punya The Chariot. The Chariot muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi keuangan ya. Ataupun finansial ekonomi dari teman-teman Scorpio. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan tentang sebuah keselarasan energi di sini teman-teman. Ya, tentang ada sebuah potensi kemajuan dan peningkatan di dalam kehidupan kamu secara konstan. Ya, artinya ketika ada sebuah kemajuan di dalam kehidupan ekonomi kamu, perhatikan memang rezeki kamu di sini lagi bagus-bagusnya. Oke, rezeki kamu lagi meningkatnya nih, ya ibaratkan seperti rezeki harimau gitu ya teman-teman. Ya, oke. Kemudian pada kartu yang kedua aku punya Ace of Cups. Wow, Ace of Cups muncul hadir ya untuk energi kartu kedua. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah keberkahan, keberuntungan, pencapaian, kelimpahan materi, rezeki. Oke. Jadi dalam pekan ini, kalau aku katakan sih, kehidupan kamu akan benar-benar dibanjiri dengan berbagai keberuntungan, teman-teman. Ya, untuk masalah ekonomi saja sudah cukup terlihat sebenarnya dari kartu pertama. Tentang bagaimana rezeki itu nantinya akan datang di dalam kehidupan kamu. Ya, kali ini uanglah yang bakal datang dari segala penjuru arah, mungkin seperti itu ya teman-teman. Karena apapun yang kamu perbuat nantinya, ya itu akan selalu menghasilkan gitu, akan mendatangkan uang rezeki. Ya itu yang dinamakan mungkin rezeki harimau. Mungkin itu yang dinamakan sebuah ada energi ketertarikan gitu, ada energi seperti energi magnet lah ya teman-teman, yang membuat uang itu akan datang melekat kepada kamu. Nah itu. Nah bagaimana sebenarnya cara untuk memanifestasikan energi ini teman-teman? Ya tidak dapat dipungkiri, untuk mendapatkan uang, mendatangkan rezeki harus bekerja ya. Dan kemudian bekerja itu adalah sebuah jalan ya teman-teman ya, jalan untuk mendapatkan uang, dan kemudian harus diimbangi, dibarengi dengan apa ya, dengan doa tentunya ya. Doa itulah yang akan sebenarnya membukakan yang namanya pintu gerbang ya, pintu gerbang kerezekian kamu. Nah ketika pintu gerbangnya sudah terbuka, maka rezeki itu nanti akan datang ya dengan sendirinya teman-teman. Oke. Next, pada kartu yang ketiga aku punya Ten of Wands ya, ataupun 10 tongkat di sini. Nah, melihat dari beberapa perjalanan ataupun track record di dalam kehidupan finansial ekonomi teman-teman Scorpio ya, memang sih aku akui sangat begitu sulit, berat banget teman-teman ya. Tetapi ya kita harus selalu optimis, kamu harus selalu optimis teman-teman. Ya ketika kamu yakin bahwasanya ketika kamu terus berjuang dan konsisten, sabar teman-teman, maka ini akan kamu dapatkan. Ya, dan semoga rezeki kamu memang di awal April ini ataupun sepanjang bulan April ini benar-benar lancar. Karena di sini aku lihat bakal ada kelimpahan materi rezeki ya, teman-teman, rezeki yang cukup berlimpah gitu. Amin ya. Semoga lah kamu menjadi orang-orang terpilih kali ini teman-teman untuk masalah rezeki keuangan gitu ya. Oke, next poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang saat ini sudah berumah tangga. Bagaimana kondisi kehidupan rumah tangga teman-teman Scorpio dalam pekan ini? Aku punya Seven of Cups, 7 cangkir muncul hadir sebagai energi pembuka untuk kehidupan rumah tangga ya. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang bagaimana harapan dan keinginan serta impian kamu ya, mengenai tentang kehidupan rumah tangga. Wajar lah ya teman-teman, namanya juga rumah tangga, pasti ingin ya sandang pangan, rezekinya tercukupi, ingin dijauhkan dari orang-orang yang toksik ya, kemudian harapan-harapan yang lain sama gitu.
Kemudian pada kartu yang kedua aku punya Five of Wands. Ada 5 tongkat ya. 5 tongkat ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana sih kehidupan kamu memang selama ini, mohon maaf teman-teman ya. Banyak problemnya ya, banyak tantangannya, banyak ujiannya ya. Nah, kemudian aku punya The Hanged Man. Nah, di sini ya teman-teman, ada pesan untuk kamu sih sebenarnya. Ketika kamu dihadapkan dengan beberapa masalah yang cukup rumit ya, maka dekatkanlah diri kamu terhadap Tuhan masing-masing. Jangan pernah takut untuk menghadapi sebuah masalah tersebut. Hadapi, teman-teman, berjuang ya dan berkorban. Niscaya apa yang akan kamu lakukan nantinya pasti akan berhasil ya, membuat kehidupan rumah tangga kamu kembali baik ya, baik dari segi ekonomi ya, keuangan, ataupun mungkin juga terkait dengan masalah-masalah yang lain ya teman-teman. Artinya memang harus dihadapi bersama ya. Oke. Next, poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang saat ini sedang berpacaran. Aku punya 8 cangkir, teman-teman. Ya, aku punya Judgment dan aku punya Seven of Wands. Oke, dari ketiga kartu ini mengenai tentang hubungan perpacaran teman-teman Scorpio. Oke, mohon maaf teman-teman, energinya nggak begitu positif sebenarnya. Ya, dia seseorang yang hanya memberikan sebuah harapan, tetapi harapan-harapan palsu. Ya, yang aku lihat dia itu selalu manipulatif. Dia itu toksik banget, hanya manfaatin doang. Dan ketika dia kembali mungkin datang, ya berpura-pura baik, ternyata dia hanya ingin maunya, ya. Jadi waspada deh, teman-teman. Dan kalau bisa kamu introspeksi lagi nih hubungan kamu, apakah sehat atau tidak. Ketika hubungan kamu tidak sehat, ya lebih baik pergi, ya. Tetapi ketika hubungan kamu positif, ya pertahankan, teman-teman, ya, hingga ke jenjang yang lebih serius mungkin seperti itu. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya Devil, ada 6 tongkat, dan ada Six of Cups, ada 6 cangkir, teman-teman. Nah, aku melihat ya, di sini sebenarnya kamu sudah mulai bangkit. Di sini kamu sudah mulai ingin mencari kehidupan baru. Tetapi di sini yang aku lihat teman-teman ya, seperti ada energi penghalang ya. Nah, energi penghalang ini yang aku lihat sih dari kehidupan masa lalu kamu, yang dimana dia tuh nggak ingin, ya, kamu tuh bahagia dengan orang lain, ya. Dia ini toksik banget loh. Dia nggak ingin bahagia dengan orang lain, tapi dia tidak bisa membahagiakan kamu, ya. Yang selama ini aku lihat dia selalu saja menyakiti kamu lah, gitu teman-teman. Ya, jadi kudu hati-hati juga teman-teman. Ya, dan kemudian apakah kamu berpotensi berpeluang akan bertemu dengan jodoh dan pasangan hidupmu? Nah, aku punya 6 cangkir. Ya, ketika kamu masih terfokus dengan suatu tujuan, ya teman-teman, ya, maka ya kejar terlebih dahulu tujuan di dalam kehidupan kamu, karena yang aku lihat kamu ingin membahagiakan keluarga sih, ya, membahagiakan keluarga, ataupun mungkin juga kamu ingin mengejar kesuksesan kamu. Nah, itu kamu kejar terlebih dahulu. Untuk masalah kehidupan asmara, yakin ya teman-teman, ketika semua tujuan di dalam kehidupan kamu sudah tercapai, terpenuhi, maka jodoh itu nanti pasti bakal segera kamu temukan. Oke, next. Poin yang terakhir, kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang saat ini lagi PDKT ya, ataupun dekat dengan seseorang. Aku punya 9 koin, ada 6 pedang, dan aku punya The Magician, teman-teman. Oke. Dari ketiga kartu ini yang aku lihat ya energinya cukup positif lah ya, teman-teman. Dia seseorang yang sebenarnya sangat berkomitmen ya. Dia orang yang sebenarnya akan berusaha membahagiakan pasangannya nih teman-teman, berusaha banget gitu, meskipun kondisi kehidupannya ya apa adanya gitu teman-teman. Ya mungkin ketika kamu bertemu dengan energi seperti ini, ya kamu harus mensyukuri itu gitu. Kenapa teman-teman? Karena dia orang yang sangat optimis. Ketika ingin sukses, ya ayo cari bareng-bareng, ya, ayo sukses bareng-bareng. Jadi ketika memiliki segala sesuatunya itu terasa nikmat. Karena apa? Karena hasil kerjasama. Oke. Jadi seperti itu teman-teman. Sejauh ini energinya positif. Next.
Kita akan lihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman Scorpio. Oke, nah aku punya tanggal 30, 26, 22, dan 25. Kemudian 23, 6, 13, 31, 28, 8, dan 16. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.